Alhamdulillahirladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan hadis ke-37 dengan judul Qawaidul Islam wa Arkanuhu. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas sababul hadisnya ya. Jadi kenapa hadis ini ada, kenapa tiba-tiba ada keterangan bahwa Islam itu dibangun atas 5 perkara itu. Kenapa? Nah ternyata ini berkaitan dengan orang yang tidak berjihad itu tidak disebut sebagai keluar dari Islam. Pokoknya mah yang disebut dengan Islam ketika rukunnya itu masih ada syariat itu. Nah cuman masalah nanti kita aya nu tidak melakukan dan tidak mengakui anu keluar tidak Islam tidak mengakui salah satu di antara rukunnya. Nah kalau misalnya tidak melakukan itu berkaitan dengan dosa. Yang paling mendasar kata Rasulullah, umirtu an uqatilan nas hatta yashhada an la ilaha illallah wa anni Muhammadan Rasulullah. Nah, cukup sampai di sana itu masih sebagai Islam dalam bentuk pengakuan. Sedangkan yang lainnya itu berkaitan dengan bentuk amalan dohir sebagai penilaian keislaman seseorang. Gitu. Kita masuk kepada pembahasan abhasul arabiyahnya. Al-Abhasul Arabiyah, pembahasan dari segi bahasa Arabnya. Jadi pembahasan bahasa Arab ini diperlukan supaya maksud yang dipahami dari penggunaan hadis Nabi itu adalah sesuai dengan apa yang dimaksud itu berdasarkan yang dipahami oleh orang Arab sebagai pemilik bahasa Arab itu sendiri. Kalaupun ada bahasa-bahasa yang orang Arab tidak dimengerti, maka Nabi Muhammad SAW akan menjelaskannya. Nah ini kalimat-kalimat ini kan sudah biasa gitu. Bana, akala itu sudah biasa gitu. Cuman penerangannya itu diterangkan menurut bahasa Arab. Sok gerak. Lamun bangun, membangun, bangun bahasa Arabnya naon? Bangun tidur. Bangun tidur. Naoma tidurna. Ahya mah hirup. Nah, nahadonya bangun. Nah, nahado bangun. Nah, tapi kalau membangun bukan yang haduh. Jadi membangun bukan, tapi bangun itu dari kalimat bana, mendirikan atau membangun. Nah mendirikan itu aya deui koma mendirikan oge gitu. Naon bedana? Tah itu beda-beda. Karena setiap bahasa itu mempunyai kebiasaan yang disepakati pemakaiannya sehingga tidak bisa digunakan untuk kalimat yang lain. Kalau kalimat yang bukan untuk biasana, nah itu akan menyalahi pengertiannya. Contoh misalnya tuang kersaha kebatur anu saluhureun. Namun aya ucing kertuang. Nah tengenahnya tidak boleh karena itu tidak bisa berbeda. Nya naon lah kumaha ucing. Nah itu teh bahasanya itu tergantung dari kesepakatan. Nah ini berarti bergantung kita memahami hadis ini berdasarkan bagaimana orang Arab itu menggunakan dan memahami bahasa-bahasanya sendiri. Makanya ada pembahasan Arabiyah. Nah ketika di pembahasan Arabiyah itu seperti kamus, itu kamusnya juga yang bagus itu adalah bukan kamus terjemahan, tapi kamus bahasa Arab yang menerangkan dengan bahasa Arab. Sehingga kamus bahasa Sunda diterangkan ku bahasa Sunda tuh. Kamus Sunda diterangkan ku bahasa Sunda. Sehingga misalnya teh
Ti soledat. Ti soledat teh naon? Labu ka handap mah malah murah. Labu ka tukang. Tijengkang. Oh, no. Tijengkang labu ka tukangnya bener. Lamun ti soledat labu di nu leueur. Nah, disuruh lu naon? Ya persamaan atau sinonim. Nah, teh penggunaana macam-macam. Orang Sunda jadi terangkeun teh ku Sunda deui. Sabab lamun misalna ku bahasa Indonesia bisa beda. So, ti seureuleuk naon bahasa Indonesiana? Teh hese deui. Terangkeun deui ku bahasana jatuh dari pada benda yang licin. Nah, jadi kan jadi nambah prase deui gitu. Berarti tidak kaya. Nah, ini yang pertama yang akan dibahas itu kalimat bunia. Jadi buniana lain bunia istri Napadia. Bunia bahasa Arab. Bunia itu dari kalimat al-bina'u. Al-bina'u itu sudah masdarnya ya. Sudah masdarnya. Wahua atau huwa bina'u itu adalah tasyidul baiti, bangunan rumah, bil hijarati, dengan menggunakan batu. Jadi lamun ku kai mah triplek tadi disebut abina umma biasanya dengan batu karena memang di Arab itu menggunakan batu banyakkan hijarah. Bahkan ada di dalam surat ke 15 surat apa? Surat apa ke 15 teh? Hijar teh naon hartosna? Batu. Hajar? Batu. Kayak bilih Siti Hajar anu itunya anu Nabi Ibrahim maksadna. Nah, itu disebutkan sebagai bangunan karena biasanya di sana. Yuqalu bana yabni binaan. Ini tasrif nanya bana yabni binaan. Itu ada buku kitab namanya Al-Bayan ya, fi tasrifi ayatil Quran. Itu mau dijelaskan tasrif Al-Quran. Jadi Al-Quran teh misalnya yu'minuna yu'minu misalnya fi'lu mudhari'in mudhari'un marfu'un min amana yu'minu ngeunaheun atau memboga nanti boga ya. Makanya itu rujuk kosong kemari di toko pesanan itu enak belajar tasrifnya dari Al-Quran itu ditasrifkan. Termasuk akoma itu dari yukimu atau dari qawama. Nah, itu maksudnya itu ada dalam kitab raoseun. Bahkan lamun hoyong raoseun macana engke di bumi download we software taskil. Taskilnya ta shin kap ya lam. Masukkan bahasa Arabna ketik tek engke membaca uyus gitu. Walaupun itu tidak 100% karena kalau satu kata biasanya betul. Tapi kalau sudah nyambung, susunan katanya kan berbeda-beda, itu tergantung maca. Walaupun ada strukturnya. Cobian kayaknya. Ya, bahasa Arab mah. Kamus bahasa Arab. Iya mah nyakalan. Ngaharokatan. Jadi ngaharokatan. Gitu ya dulu. Sanes ngaharokatan. Jadi dia teh alif ba nun alif hamzah tulis macana kumaha? Ketik taskil keluar abinau. Oh gitu itu abinau gampang aya. Nah lamun diabuskeun beberapa kalimat sok ngaco teh. Ngaco biar lumayan keur nambih-nambih. Nambih-nambih. Taskil ya nama eta nama aplikasinya. Bahasa Arab. Wabunyanan, nah ini masdarnya juga ada dua ya, bunyanan. Itu kalau masdar itu tidak ada ininya, tidak ada wajan pokoknya. Itu tergantung dari penggunaan bahasa Arab. Diketahuinya juga biasanya merujuk ke kamus.
yang biasa digunakan oleh bahasa Arab. Kama qala ta'ala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, apaman assasa bunyanahu ala taqwa minallahi, atau apakah orang yang membangun, mendirikan bangunannya itu atas dasar ketakwaan. Ini di dalam surah At-Taubah ayat 109. Ini teh berkaitan dengan Masjid Diror. Pernah mendengar Masjid Diror? Orang-orang kafir kan? Ya. Yang dibangun mereka. Ya, itu. Ini terus sebenarnya. Ya kan orang ada tenawan masjid kafir di mana bangunan? Itu dulu pas zaman Rasul kan? Ya. Masjid Diror teh dibuat sengaja mereka teh bikin masjid itu. Jadi ceritanya ini dalam Ibnu Katsir gini terangkan. Ada seorang Yahudi yang pandai, dia itu mengetahui Alkitabnya. Usi Alkitab itu diketahui semuanya. Dia baca, dia pelajari, pintar pokoknya namanya. Dan dia itu memang digadang-gadangkan, dilulukan sebagai orang yang pintar, tuh orang yang cerdas. Nah, kemudian datang Nabi Muhammad SAW. Ternyata mereka itu ada perasaan namanya jati kasilih kujunti, bahasa Sunda nama. Jati kasilih kujunti teh pribumi kaelehkeun ku pendatang gitu. Jadi cenah asa ka ambil hakna tuh. Nah, kemudian dia itu mengajaklah sekutu-sekutu orang-orang di sekitarnya, kabilah-kabilah di sana itu. Setelah Rasulullah SAW mendirikan Masjid Quba, berdasarkan ketakwaan Masjid Quba yaitu kemudian mendirikan masjid di sana. Masjid di sana itu. Tapi tujuannya mendirikan masjid itu bukan untuk dijadikan sholat, karena bukan dasar ketakwaan, tapi ingin dijadikan pusat penyebaran kekafiran dan juga memperbanyak peralatan-peralatan untuk melawan orang-orang muslim. Ternyata dia itu strateginya supaya orang-orang itu percaya bahwa ini masjid. Nah, setelah minta bantuan ke orang ke Romawi untuk menyerang kaum muslimin, nah dia itu supaya diakui bahwa ini sebagai masjid, meminta Nabi Muhammad SAW untuk sholat di masjid tersebut. Tapi Nabi teku Allah tidak can izinan, abi nuju sapar, insya Allah lamun sepulang dari sapar. Setelah sapar Nabi Muhammad SAW diwartosan ku Jibril, entong cenah eta mah masjid anu didirikeunna teh eukeur menyebarkan kekafiran dan kemusyrikan. Maka Nabi menyuruh para sahabatnya untuk menghancurkan masjid tersebut. Nah, itu disebutnya Masjid Diror. Jadi masjid yang digunakan bukan atas dasar ketakwaan. Itu Masjid Diror. Nah, itu sekilas ya di surah At-Taubah ayat ke-109. Ini kalimatnya apaman asasa bunyanahu. Nah, digunakannya teh kalimatnya di sini mah dalam bentuk masdarnya, ataukah orang-orang yang mendirikan bangunannya. Nah, berarti al-bina itu bangunan, bunya itu bangunan. Namun dia diartikan secara hakiki di ayat 108 At-Taubah maka artosnya yang mendirikan bangunan masjid. Berarti nu kabayang naon tadi asal artina? Bangunannya tina batu sigana tadi. Karena asal pokoknya bana itu digunakan untuk bangunan. Tapi di sini kan di dalam hadisnya bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara dan tidak ada yang termasuk batu di dalamnya. Nah, berarti pembahasan bahasa saja belum cukup, kayak aya pembahasan balagiahna gitu. Makanya senang bangun Islam teh siga ngabangun bangunan ku batu bukan. Tapi kenapa digunakan kalimat itu? Nah, itu bahasan balaguhna. Wa qala ta'ala, dan juga sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala an imraati fir'auna, tentang istri Fir'aun. Namanya siapa ya? Ada yang tahu? Asyah. Oh, ya. Siti Asyah binti naon? Bikin labdenya Siti Asyah.
dia mengatakan Robbi bni li indaka baitan fil jannati. Surat mana teh? Wa Maryam wa imra'ata Fir'aun ya. Wa daraballahu masalan lilladzina kafaru imra'ata fir'auna idh qalat rabbi ibni indaka baitan fil jannah wa najini min fir'auna wa amalihi wa najini minal qaumidz zalimin. Surat apa? Ada yang lupa? Oh, Tahrim ayat seberapa teh? Oh, Tahrim ayat 11. Jadi At-Tahrim ayat 11 ini menerangkan tentang perumpamaan yang dibuat Allah tentang orang-orang yang beriman dan orang-orang kafir. Ya, sanajan suamina Nabi oge teu ngajamin istrina solehah. Nya, sanajan suamina Nabi oge teu ngajamin istrina teh pasti solehah. Komo deui lamun komodei cenah kira atau komodei sebab logikana ku Allah keur di benerkeun. Nah, jadi cenah anu suami anu soleh oge sapertos wamra'ata Nuh dan Lut, istrinya Nuh dan Lut, ternyata istri mereka itu tidak beriman, soleh. Tapi cenah solehah, nyata solehah. Itu solehah. Nah, tapi kalau misalnya suaminya itu yang kafir, juga tidak jaminan istri nage pasti kafir. Jadi naon maksudna teh? Erek kafir erek iman teh naon? Tergantung orang gitu. Tergantung urangan aya ngana. Lamun suami orang iman, orang iman, kebantuan iman teh saling menguatkan. Kitu oge kalau suaminya itu tidak beriman, nah itu tidak akan jaminan juga istrinya tidak beriman. Ngan, lamun misalna suamina teu iman, istrina teu iman, tah eta teh hampang teu imanna. Tapi mun misalna salakina iman, suamina istrina teu iman, berimannya istrina beriman, berat oge gitu. Berat. Nah, ini yang menggambarkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tanggungan yang pokok mah ulang masing-masing. Cuman memang ada pengaruh dari pasangan kita itu mempengaruhi menambah ketakwaan, menambah keimanan dan beramal soleh atau justru sebaliknya. Maka kata Rasul geningannya orang-orang yang beruntung itu adalah yang salah satunya qobun syakirun wa zaujatun sholihatun wa bi'atun sholihatun. Nah gitunya yang diberikan kenikmatan itu adalah hati yang selalu bersyukur, pasangan yang solehah, kemudian juga lingkungan yang baik, rezeki yang ada di dalam negerinya sendiri. Eta teh banyaknya indikasi. Nah, ini kenapa sampai berdoa seperti ini Siti Asiyah teh? Jadi ketika Siti Aisyah itu menyatakan beriman kepada Nabi, Siti Nabi? Ini Siti Asiyah. Oh gitu? Saat lain sahanya Siti Aisyah teh. Ini karena terlalu lebih familiar ya. Lebih familiar Asia tulisanana kumaha? Kan ai sama ain, alif, hamzah. Asia kumaha? Anya sanes ainnya. Asin ya ta Asia. Asia ta itu Siti Asiyah mah ketika beriman pada Nabi Musa itu dan diketahui oleh Fir'aun, cek Fir'aun teh senanya kamu sena akan aku poe di tengah teriknya matahari. Nah, Siti Asiyah tuh kemudian dipoe tah di tengah poe ketika Fir'aun teu kuateun nu moe nage teu kuateun
Maka para malaikat menaungi Siti Asia menaungi. Kemudian ketika Fir'aun datang, panas lagi gitunya. Kan ame naon? Ame Fir'aun teh oh cenah bener ieu kapanasan. Namun misalnya ieu kapoekeun teh ka iuhan cenanya berarti diganti hukumanana gitu. Nah, ternyata ketika kepanasan Siti Asia itu melihat ke langit dan melihat tempat bagaimana surga itu sudah dijanjikan untuk dia. Maka dia berdoa pada Allah, Robbi bni indaka baitan fil jannah. Ya Allah, tolong bangunkan untukku surga di langit, di surga, rumah di surga. Kemudian ada juga yang menyebutkan tafsirnya Siti Asia itu akan dihukum oleh Fir'aun itu dengan ditindih oleh batu besar. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala sayang, ternyata malaikat maut disuruh untuk mencabut nyawanya terlebih dahulu. Ketika akan dicabut nyawa, kan orang yang sekarat itu dilihatkan bagaimana dia itu di kedepannya, masa depannya itu. Sampai ketika ada yang meninggal dunia itu, roh orang yang soleh itu ngadoa kodimuni enggalkeun kuburkeun enggalkeun hayang buru-buru, karena melihat bagaimana nikmat yang akan dia terima. Maka tidak boleh malam-malamakan jenazah untuk dikuburkan. Nah, kemudian ketika melihat di surga itu, surga tempat yang akan didirikannya, Siti Asia itu berdoa, Robbi bni indaka baitan fil jannah. Nah, kemudian cabut teh nyawana oleh malaikat maut itu. Kemudian setelah keadaan meninggal dunia, barulah si batu itu ditimpakan kepada Siti Asia dan ternyata sudah meninggal. Jadi teu karasa nyerina teh dan geus maot. Namun bahasa barudak aya namanya enggak kena. Teu karasa kan? Nah ieu mah cenah di payahan teh carewetan ngejerit acan. Teu nyeri-nyeri acan atau da geus teu karasa naon. Dicabut nyawa gitu. Jadi Allah lebih ridho Siti Asia itu diambil nyawanya oleh malaikat maut ketimbang disiksa oleh Firaun. Solehah. Nah ini kalimatnya Robibni, ya Allah bangunkan untukku, dirikan untukku. Nah, jadi yang disebut dengan ini itu adalah bangunan. Nah ini juga sama. Berarti di surga juga nanti ada rumah-rumah, ada rumah, ada istana. Cuman diterangkannya bukan hanya dari sekedar batu, tapi dari berlian, dari perak, dari emas. Cuman ini berbentuk bangunan yang konkret, bukan makna kiasan. Ini rumah di surga. Seperti dalam hadis, man bana masjidan walau kamif hasit toiri banallahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membangun masjid walaupun sebesar sangkar burung, Allah akan membangunkan baginya rumah istana di surga. Rek nyone masjidan bukan, maksudnya itu ibarat tentang sekecil apapun, tapi lamun eta diniatan masjid, jadi bakal istana. Atau senaruh bisa ayo abi mas masjidna gede wakafna teh ayo mah leutik tapi saruas istanana atuh beda istana oge anu masjidna leutik cuma masjidna gede. Nah, daya tampungnya ge bakal beda, nu ngamakmurkeun ge bakal beda, tapi tetap diberikan istana. Nah, saleutik-leutikna istana. Terus bagaimana kalau misalnya tidak bisa abi mah teu tiasa artosna ge teu gaduh, tanahna ge teu aya rek ngawakafkeun kumaha? Maka lakukanlah sholat rawatib yang 10 atau 12 rakaat sehari semalam. Itu akan sedang membangun di rumah surganya, di rumah untuk surganya. Itu aja. Ini tong labas teuing. Nah, kemudian waqulu man asyada baitan, dan siapapun yang mendirikan rumah, au aqama sakanan, atau juga mendirikan
tempat tinggal, yuqalu banahu, dikatakan atau disebut dia telah membangunnya, mendirikannya, mendirikannya. Qala syairu, syair mengatakan banaha, telah membangunnya, pabtana, maka ia membangun sab'an shidada, 7 lapis langit yang kokoh. Surat naon teh? Nu aya sab'an shidada? Nabanya naon awalna teh? Ayat 8. Naon? Awalna naon? Ayat sebelumnya. Nyata kan? Naon? Atau tengah. Kata teh ti ayat hiji gitu. Ya mudah-mudahannya jadi apa melatih itu wajana banaina naumakum sab'a banaina fawqakum sab'an sidada, 7 lapis langit yang kokoh gitunya. Nah ini tentang langit. Bila amadin, tanpa ada tiang, yuroina yang diperlihatkan, wala rijalin, dan tidak ada laki-laki yang bekerja. Nah ini syair, ini kalimat membangun. Tuh langit oge ternyata dibangun. Sebutkan dibangun itu karena berdiri kokoh, megahna langitnya. Tawakama di luhur tuh di gunung, dihandap oge gagahna eta langit mun katinggal sok siga nu bener we urang di atas bulatan raksasa teh meninggal. Dan itu ternyata tidak ada siga orang kabayang ayat tiang, walaupun sebenarnya ada tapi tidak terlihat. Menurut ilmu pengetahuan itu dipisahkan oleh atmosfer. Jadi si oksigen itu membentuk atmosfer sehingga dia mengembangkan ini. Kan lamun siga balon mah kitunya nya tengahna teh mengembang. Tapi kan yang menjadi penyangganya apa? Udarana. Nah, saya gitu udarana lapisannya itulah yang dikembangkan. Tasi langitnya siga kitu berkembang itu dengan udara yang ada di dalamnya. Oh, yuk mah dahsyatna Allahnya. Sebab lamun misalna seueur tiang, aduh teu kabayang. Da kumaha sabaraha tiangna. Nah, kemudian iqamis sholati, mendirikan sholat. Asluhu, asalnya itu iqwamun, dari kalimat iqwam, li'annahu min, karena dia berasal dari kalimat aqama yuqimu iqwaman gitu. Nah itu jadi iqama kan kuduna iqwaman. Nah, hudifatil wawunya dihilangkan, pasorot iqama. Nah gitu, jadi wawuna dileungitkeun. Kenapa? Karena hese biasa nama dina iqwam. Ya, dari kan kalimat dari iqwamun, wawuna dihilangkan jadi weh iqamu. Kadang iqwamu gitu. Wa qaidatu, dan kaidah itu an yu'awidho, diganti anha darinya atau huruf ta, fayuqalu iqamatus sholat, ditambah ya nama ganti nate huruf ta jadi iqamatus sholat. Jadi aya bahasanya lamun tos adan bade sholat naon namanya teh iqamah. Nah, iqamah mendirikan sholat. Wa qad warada bilabdi wa iqamatin, dan di riwayat yang lain ada dengan lafad wa iqamati sholat, bukan wa iqami sholat gitu. Wa innama lam tu'awwad huna li annaha udifat, dan sesungguhnya tidak digantikan di sana
karena dia itu diidofahkan kepada sholatnya. Wa idofatu audun anitai, dan idofahnya itu pengganti dari huruf ta. Jadi iqomah lamun misalnya teu diidopatkeun bunya Islamu ala khamsin syahadati alla ilaha illallah wa iqomatin, nah maksudnya iqomah sholat. Tapi kalau misalnya dihidupkan dengan sholatnya wa iqomi sholat gitu. Nah, wa minhu qauluhu subhanahu, dan diantaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa auhayna ilaihim fi'lal khairati, dan kami wahyukan kepadanya berbuat kebaikan wa iqamis sholati, dan juga mendirikan sholat. Ieu teh cerita tentang Nabi saha? Ibrahimnya di Al-Anbiya ayat 73. Jadi Allah Subhanahu wa taala menerangkan kisah Nabi Ibrahim, termasuk ketika menghancurkan patung-patung, terus dia diberikan anak. Nah, Nabi Ibrahim itu diantara cirinya itu wa auhayna ilaihim fi'la khairat, kami merintahkan pada Nabi Ibrahim itu untuk berbuat baik dan mendirikan sholat. Nah, wa makna sholati, dan makna sholat itu fil lughati, dalam lughah adu'a'u, doa. Jadi sebelum ke sholatnya, ini kalimat iqomahnya, ada yang mengatakan aqoma yukimu, ada yang mengatakan qawama yuqawimu, atau aqoma yuqawimu, aqoma yaqumu. Nah, jadi kalimatnya itu kalau qoma yaqumu itu aqoma yukimu berbeda. Kalau qoma yaqumu dia artinya berdiri. Kalau aqoma yukimu itu artinya itu mendirikan. Maksud mendirikannya itu adalah bedanya kenapa tidak dengan melakukan. Kalau mendirikan itu dia itu berbeda dengan melakukan. Contoh misalnya anu senam gerak, tapi pikiran anak kan balik ke mananya, anu mikiran kaditu, mikiran kadieu, tapi senamnya jalan. Nu makan, bari makan, tapi pikiran kaditu kadieu. Nah, itu mah hanya melakukan. Kalau mendirikan itu hatinya, katanya itu juga hadir. Kalau dia melakukan takbir, hatinya juga bertakbir. Jadi ingat orang teh takbir itu. Kalau misalnya dia sedang sujud, hatinya juga ingat bahwa dia sedang sujud, makanya bacaannya sama. Kalau misalnya sedang bertasyahud, maka hatinya juga tasyahud. Nah, dia membaca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hayya 'alas shalah. Berarti ya, contoh tuh hadir pikiran ke mana. Nah itu bedanya antara orang yang melakukan sholat dan yang mendirikan sholat. Ada lagi kata kalimat aqoma yuqimu, itu artinya itu melakukan dengan sempurna. Jadi kalau Allah merintahkan untuk mendirikan sholat, iqomah sholat itu artinya adalah melakukan rukun-rukunnya dengan sempurna. Karena kalau melakukan sholat saja itu tetap diancam. Jadi orang itu terhadap sholat tiga macam. Satu, tidak melakukan sholat, eta mah bagianana neraka sakor. Dina surat Al-Mudaththir itu disebutna naon? Anil muj. Nah, terus anil mujrimin ma eta. Terus qalu lam naku minal musholin. Tentang orang-orang yang mujrimin, yang berdosa, itu ditanya di dalam neraka itu, apa yang menyebabkan kalian masuk ke neraka sakor? Mereka menjawab, lam naku minal musholin, kami itu tidak pernah melakukan sholat. Berarti antara sholat mah neraka sakor. Ada yang suka melakukan sholat, tapi sholatnya itu
hanya melakukan neraka wail alladzina hum fi sholatihim alladzina hum an sholatihim sahun katanya. Nah, sedangkan orang-orang yang mendirikan sholat, nah itu banyak orang-orang yang ada di dalam surga. Nah, itu berbeda-beda sholat itu pelaksanaannya. Nah, wa makna sholati fil lughati, dan makna sholat itu dalam bahasa adu'a'u adalah doa. Wa minhu qaulu subhanahu, diantaranya firman Allah wa sholli alaika, dan sholatlah kalian pada mereka, inna sholataka sakanun lahum, sesungguhnya sholatmu itu bagi mereka adalah ketentraman. Jadi maksud sholat di sini artinya adalah doakanlah mereka. Kita doa naon ya teh? Sholli alaika alaihim inna sholataka sakanun lahum, doa naon ya teh? Surat tadi atau ubahnya 103 berkaitan dengan apa? Dengan zakat. Hud min amwalihim shadaqah tutahhiruhum wa tuzakkihim biha inna sholataka sakanun lahum. Jadi kalau orang yang mengambil zakat kemudian sudah membayar, doakan mereka. Doanya gimana? Allahumma sholli alaika. Terus segitu cekap. Nah, itu teh sesungguhnya doa mereka itu, doa yang mendoakannya itu membuat mereka yang membayar zakat merupakan ketenangan. Ini terus diterima lah, terus beres kewajibanna kacumponan. Nah, itu sholat mana lugohnya. Nah, sedangkan sholat yang kita pahami adalah sholat dalam makna khusus yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Pertama sholat yang harus akimu kalimatna. Jadi kalau kalimat ada perintah di dalam Al-Quran sholat tanpa akimu, itu maksudnya sholat nanti doa. Salah satunya seperti di At-Taubah 193 atau di Al-Ahzab tentang sholawat, ya ayyuhal ladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Nah, jadi lain sholat ka Nabi, maksudnya mah doakeun ka Nabi. Bedana eta. Tapi kalau sudah ada kalimat akimu mengiringi, nah ieu mah sholat dalam pengertian khusus, mentakbir sampai ka salam. Inna sholat gitu. Wasumiyat sholatan li anaha silatun bainal abdi wa rabbihi, dan disebut dinamai sholat karena dia itu adalah silatun. Silatun itu adalah tali yang menghubungkan antara seorang hamba dengan Tuhannya. Wafiha, dalam sholat itu sanaun, ada sanjungan, watamjidun, ada pujian, wadu'aun, dan juga ada seruan. Gitu. Nah, sekarang zakat. Kalau zakat itu dimulainya diawali dengan ita'i, dengan kalimat ita'i. Haji juga nanti ada ya atimu. Jadi kalimatnya itu ada perintahnya terlebih dahulu sebelum ke jenisnya. Sholat harus didirikan, zakat harus dikeluarkan, diberikan, haji harus disempurnakan. Itu jadi perintahnya itu ada perintah pengiringnya. Kalau al-ita'u masdarun dari ata bimakna a'to. Masdar dari kalimat ata maknanya a'to, memberikan. Wa amma ata, sedangkan ata itu pamaknahu ja'a, maknanya adalah datang. Wa zakatu fil lughati, dan zakat menurut bahasa itu an-nama'u wa taharatu, adalah berkembang dan juga bersih. Nah, berkembang itu apanya yang berkembang kalau kita berzakat? Berkembang nambahan ngirangan. Nambahan, berkembang mah nambah naon? Anak kecil giringan, aya pertumbuhan, aya perkembangan. Lamun urang mah pengembangan. Pengembangan kegedean. Perkembangan. Nah, bedana naon pertumbuhan dan perkembangan? Berarti kembang tuh tumbuh mah fisiknya, tubuh mah fisik. Kalau
berkembang itu jiwa. semuanya ya, psikis, kejiwaan, akal, nah, itu berkembang, kemampuan, pengetahuan itu berkembang. Berarti zakat itu bertumbuh berkembang hartana, lamun bertumbuh nambahan kuduna hartananya, lamun misalnya berkembang naonna jiwanya menjadi apa? Menjadi lebih baik. Baiknya apa? Bisa ya di maknanya bertumbuh. Ya. Tumbuh teh jadi nambahan. Iya. Dimanfaat. Manfaatkeun. Nah, kalau secara dohir kan orang yang berzakat itu berkurang hartanya. Karena ada yang dikeluarkan. Nah, tapi kalau yang dijanjikan oleh Allah itu berkembang, nah, berarti apa yang berkembang? Nah, ini keberkahannya, ini keberkahan dari harta tersebut dengan dikeluarkan zakatnya akan bertambah. Bertambahna naon? Bertambahna berkah. Berkatnya naon? Berkatnya tetapnya kebaikan Allah pada sesuatu. Contoh kayak misalnya kita itu punya harta. Nah, harta itu mendukung kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jadi boga harta teh babari dipakai ke ibadah teh. Tah eta teh berkah. Tapi lamun boga harta ngadon justru ngahalangan karena ibadah teh, ngadon hararese, tah eta teh berkah. Itu berkah itu seperti itu karena tujuan pokoknya adalah beribadah. Syukur itu ya menggunakan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang disebut dengan berkah itu. Nah, berarti orang yang berzakat itu akan bertambah keberkahan hartanya. Nah, anu zakat mah teu aya nu jadi miskin. Da anu miskin mah teu meunang teu kudu zakat. Ya. Namun anu koret aya loba anu miskin. Sabab naon? Sabab anu koret teh teu berkah di antarana ku sabab koret batur oge embungan mere gitu. Koret gitu koret. Nah, itu yang pertama an-nama'u. Yang kedua at-thaharatu membersihkan. Yang dibersihkan itu apanya? Hartana fisikna nah teh jadi geus diborong kabehanana jadi nu mana atuh dibersihan teh jiwanya lain hartana Harta dan jiwa. harta dan tata kok otak saya familiar ya dengan itu. Jadi kalau hartana berarti mun urang aya harta nu kotor teh bisa dengan caranya bisa nantinya terus orang ngeluarkan zakat bersih hartana. Nu korupsi terus zakat. Menang maok terus zakat sedekah. Tentunya berarti tidak membersihkan harta yang kotor. Jiwa, membersihkan jiwa. Buktinya dengan orang mau berzakat itu dia menghilangkan rasa bakhil, menghilangkan rasa kesombongan, menghilangkan rasa individualis, egois itunya sehingga dia mau berbagi. Nah, itu yang maksud dengan membersihkan itu, membersihkan. Nah, kemudian yuqalu dikatakan zakat zar'u aya nama. Wah, senanya telah menjadi zakat. Azar'u itu tanaman itu telah menjadi berkembang, tumbuh. Wa zakka nafsahu dan dia membersihkan dirinya. Nah, membersihkan diri mah wajib tapi jangan menganggap diri bersih. Fala tuzakku anfusakum. Jadi membersihkan diri mah harus, tapi kalau menganggap diri bersih tidak boleh. Nah, kemudian ayat taharah yaitu membersihkannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha.
Surat non? Ayat seberapa teh? Oh, geus diteangan heula berarti. Sungguh beruntung orang yang membersihkan jiwanya dan sungguh celaka orang yang mengotorinya dengan dosa. Wasumiyat zakatan atau zakatun kalau tidak tidak dimasukkan ke siyaqul kalam. Li'anaha taharatun lil mali wan nafsi. Ini sudah ada yang mengatakan bahwa dia itu membersihkan untuk harta dan jiwanya. Ada yang berpendapat bahwa hartana bersih, tapi lain harta anu meunang haram nu dibersihan teh. Karena di dalam kita mencari uang itu nya aya we kokotorna. Kokotor teh siga kieu lah. Lamun anu meunang duit carana kumaha biasana? Kerja. Anu kerja. Apakah kerja itu setiap waktu, setiap saat? Padahal perjanjiannya itu setiap waktu, setiap saat jam kerja sih silana. Misalnya guru menu guru ngajar misalnya keur ngajar teh terus ngajar atau sakapung mah aya muka cet heula ngalamun heula nunutan heula ta eta teh nyata tapi honor kita misalnya teh sama dengan kita bekerja seperti itu. Nu dagang ge sarua kapung sok aya naon tidak jujur walaupun tidak berbohong gitu. Susu murni teh susu nu teu kacampuran kuna naon. Susu murni di urang mah geus dicayan. Komo aya nu rasa stroberi. Susu murni eta teh. Aya susu murni rasa coklat, murni tapi coklatan. Nah, itu juga di dalam usaha itu sama, dalam usaha. Komo lamun dina naon? Namina teh. Jadi di dalam industri makanan kan siga popmi seminggu mie eta nya. Mie eta teh nikap tah si mina teh saeutik ngagantung aya wadahna gede. Wah cenah ke rek di wadahan berkembang. Terus kue teh nya geus dikalengan. Pas dibuka teh panya teh siga kongguan. Ente begitu pada tarurin si kue teh nganu kudu sekat-sekat nya pas dibuka teh dipalastikan. Dipalastikan teh tapi pisah plastik hiji. Aduh berarti beuki saeutik wadahna teh. Nah, tapi ku sabab tampilanana sarua dikirana teh siga anu biasa. Nah, itu teh di dalam usaha namanya urang ngomongkeun sanyana mau endekeun meuli, tapi urang lamun misalna teu nyebutkeun nya sarua gitu teu menyebutkeun apa adanya cik istilahna. Nah, itu kenapa kita harus berzakat itu salah satunya cara-cara juga gitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa membersihkan harta itu bukan dari hasil haramnya tetapi dari perkara-perkara kecil yang mengotori harta itu didapatkan. Kemudian juga bagi jiwa tadinya min audorin nafsuhi dari bahaya suh itu berbeda tingkatannya dengan bukhol. Bukhol itu pedit di orang mah suh teh naonnya kira suh mahnya buhlun mah bakhil mah harta urang ulah ku batur. Harta urang ulah kaasaan ku batur. Suha mah harta urang ulah kaasaan ku usaha kan ku batur mah tadi bahil. Harta urang ulah kadahar ku urang. Berarti manehna ngadahar usaha nu batur. Dicik serangan nyata murugi gitu. Oh, lebih dari bahil. Bahil mah keur manehanana mah ieu tapi pas batur minta mung ulah dibikeun, ulah batur ulah ngasaan. Suha mah keur sorangan oge
hese itu hitungan eta suka lebih binasa. Naon bahasa urang suka kakad mengkan tayanya bahasana tah kitu suha mah sampai seperti itu. Kama qala subhanahu khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha, sama ya dengan ayat di atas. Wal haji ya, sekarang haji. Makna haji itu filogati dalam bahasa al-qasdu, maksud. Jadi benar-benar anu haji mah nu tiasa teh nu boga maksud. Boga duit sehat tapi taya maksud mau indit. Anu boga maksud teu boga duit untuk sehat, untuk ini. Nah, jadi maksud yang paling pokok mah itu untuk beribadah haji itu harus ada niat. Makanya menitaros halayong ibadah haji. Bade? Iraha? Someday. Tas nabung sabaraha keur haji. Yang khusus saja ini untuk haji. Tidak untuk yang lain-lain. Berarti orang teh can karek hayang can niat. Mumpung masih mudanya, kalau misalnya 1 tahun saja bisa 3 juta misalnya tanya, itu kan untuk buka kursinya 25 juta. Lumayan, misalnya bisa beli kursi dulu. Insya Allah kayak berangkat nama Allah yang menentukannya, karena dengan antrian yang sangat panjang itu. Dan mudah-mudahannya bisa meniatkan dari sekarang yang mau keur haji. Kayak judulan weh dina celengan anak emak pengen haji. Film. Nah, kemudian wafi syar'i dan dalam pengertian syara al-qasdu ila mu'azzam, yaitu bermaksud ingin kepada yang diagungkan. Wa huwa al-baitul atiq, yaitu rumah yang sangat tua. Jadi dalam Al-Qur'an itu Ka'bah itu disebut sebagai baitul atiq, rumah yang tua. Ka'bah heula atawa Masjidil Aqsa heula? Ka'bah heula, makanya disebut awwala baitin. Jadi rumah pertama wudi'a lin-nasi yang dijadikan untuk beribadah bagi manusia itu adalah Ka'bah. Dak Nabi pas ketika sholat, karena Nabi Musa dan Nabi Isa sholatnya menghadap ke Baitul Maqdis, Nabi juga 16 bulan mengikuti sholat ke Baitul Maqdis. Bari hate mah temerean gitunya. Tak bari sholat tes nah, ya Allah alihkeun atuh ya Allah 16 bulan we terus gitunya. Sampai ternyata orang-orang Yahudi mencibir, cenah Muhammad teh ongkosna teu daek ngiluan ka urang, tapi eta cenah kiblat nurutan ka urang. Dibalikeun euna ku Allah teh Nabi Muhammad menghadap ke Baitullah. Diperintah juga Yahudi dan Nasrani pindah ke Baitullah menghadapna. Yahudi jeung Nasrani mah teu nuturkeun. Jadi anu teu taat ka Allah teh saha? Yahudi jeung Nasrani gitu. Nabi Muhammad mah taat sanajan teu dipikaresep. Eta sampai dina kayan kitu keraruku muter. Jadi lamun Nabi mah senanya karek 2 rakaat, kemudian dia itu turun ayat untuk menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi 2 rakaat itu menghadap ke Baitul Maqdis, 2 rakaat menghadap ke Baitullah, ke Ka'bah. Jadi senang kami melakukan sholat menghadap kedua kiblataini. Nah, aya sahabat nu karek apa ada baheula mah can aya WA. Umuman bait kiblat geus pindah gitu teh aya. Nah, sahabat ieu balik ka lemburna keur sarolat ka Baitul Maqdis keneh. Terus we di bejaan pindah. Kiblat sudah berpindah sekarang ke Baitullah, ke Masjidil Haram. Bari ruku eta muter. Bayangkeun bari ruku nya untung we ke ruku lamun keur sujud deui ripuh. Pas sudah. Iya, itu sujud dulu sedang. Tapi taat jeung ieu naon teh? Eta mah aduh kacau itu.
Itu tapi sahabat percayanya. Percaya gitu anu ngabejaan teh langsung dan memang sorana ge geus waus oh ieu mah jelema jujur. Entah ketika diberitahu teh langsung berputar. Tuh nanyakeun heula sananya bener? Henteu langsung percaya. Nah, ini sana Baitul Atiq itu li ziyaratihi untuk dikunjungi wa tawafi dan bertawaf haulahu di sekitarnya linusuki untuk melakukan ibadah. Qala ta'ala Allah berfirman wa adzin finnasi bil haji dan umumkanlah pada orang-orang untuk melaksanakan haji yaitu karijalan akan datang kepadamu ada yang berjalan kaki wa ala kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik ada juga yang menggunakan kendaraan datang dari berbagai penjuru. Wah, sebenarnya itu menurut Guinness Book of Record itu Ka'bah itu adalah tempat wisata yang paling banyak dikunjungi tiap tahunnya tuh 5 sampai 6 7 juta orang wisata. Cek eta mah sampai 6 sampai 7 orang atau 7 juta orang gitunya secara bersamaan berwisata kadinya Ka'bah. Nah, kemudian ayas auna masyan yaitu mereka datang dengan segera walaupun berjalan kaki ala arjulihim menggunakan kaki-kaki mereka. Tuh yang keempat wasaum Ramadan dan saum Ramadan asaumu filogoti saum itu menurut bahasa al-imsaku menahan tak senalamun aya kuda keur ditalian keur saum aya nu teu nyarita keur saum secara bahasa kunaon teu sakola nuju saum teu salah eta teh nuju saum bener karena asal bahasanya itu adalah menahan diri. Wa muradu bihi dan yang dimaksud dengan saum secara syariat itu adalah al-imsaku anit ta'am menahan dari makan wasyarabi dan minum wa muftirati dan yang membatalkan. Jadi kunaon cenah make teu di sakalian we atuh anu muftirati. Jadi para ulama tentang makan dan minum sudah sepakat semuanya. Nah, sedangkan perkara-perkara yang lain itu masih ada perbedaan. Kalau yang jima hubungan badan itu sudah pastinya tapi ada perkara-perkara lain yang dianggap juga membatalkan. Nah, itu pembahasan secara bahasanya ya. Insyaallah kita lanjutkan di pekan ke depan dengan pembahasan balaghiyahnya. Ya, kalau tidak ada cukupnya insyaallah kita lanjutkan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.